wabarakatuh. Apa kabar sahabat Risalah Islam Media TV dimanapun berada dan pada daratan manapun siaran ini dapat ditangkap dan dapat disimak bersama. Hari ini tepat pada hari Jumat malam Sabtu bulan Agustus pada hitungan ke-12 tahun 2022. Kembali Risalah Islam Media TV hadir untuk kita bersama. Edisi yang tidak biasa pagi ini adalah Tabligh Muharram bersama Ustadz kita Solehin Bunyamin LC. Beliau telah menimba ilmu di negeri seberang, negeri di mana banyak sekali patung-patung, besar sekali patungnya, sebesar Sphinx, piramid. Dan hari ini beliau berkenan membagi ilmunya dengan kita. Tak terasa, matahari bersinar di sini, namun di Indonesia, rembulan yang muncul. Mari, sama-sama kita saksikan. Kita ikuti bersama ya. Tapi, ayo atuh. Mulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ustadz Solehin Bunyamin Al-Mukarram yang dimuliakan Allah berkenan kiranya untuk menyampaikan, masihkah kita perlu berhijrah? Apakah relevansi antara hijrah pada bulan Muharram, hari ini bulan Muharram sekaligus juga bulan Agustus? Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Lalu ketika ada orang lain yang berpura-pura seperti berhijrah pula dengan kita, what we gonna do? Apa yang akan kita lakukan? Monggo Kanjeng Ustadz Solehin Bunyamin LC dengan segala takzim dipersilakan. Monggo Ustadz. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala hamma ba'da. Bapak Ibu pemirsa RIN TV dimanapun Anda berada, pada malam ini di waktu Indonesia bagian Barat jam 9.42 malam ya. Ini saya didapuk untuk membawakan satu tema besar. Apakah kita masih perlu untuk hijrah? Ya, ini tema besar. Hijrah itu tema besar. Ulama-ulama hadis mengatakan bahwa permulaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul itu dimulai dari hijrah. Masya Allah. Jadi kenapa Rasul itu diangkat menjadi Rasul? Dimulai dari hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari kejahiliahan menuju ke Hanif. Ya, menuju pada ajaran Hanif. Maka dalam hadis Sahih Bukhari itu diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa bekal dari rumahnya, dari Khadijah, untuk melakukan tahannus di Gua Hiro. Ya, kalau sudah habis bekalnya, turun lagi, ambil lagi. Ya, apa itu tahannus? Fa-nya itu biasa sebagai gantinya fa, asalnya tahannuf. Apa itu tahannuf? Tahannuf itu beribadah dengan cara hanif, dengan cara
agama Al-Hanifiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi Hanif itu yang disebut tahannuf. Ya. Apa artinya tahannuf? Tahannuf sendiri artinya adalah membuang dosa. Nah, membuang dosa itu adalah hijrah. Nah, tahannuf sendiri adalah hijrah. Ya, dari kejahiliahan menuju tauhid. Ya, jadi ulama-ulama hadis mengatakan sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul itu beliau itu melakukan hijrah dengan cara tahannuf. Ya, saat tahannuf itulah beliau memperoleh wahyu. Sofia Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa berdasarkan analisa, apabila wahyu pertama itu diturunkan pada hari Senin atau pada hari Senin dengan hitungan Qamariyah di bulan Ramadan dan malamnya Lailatul Qadar saat Rasulullah umur 40 tahun bulan Ramadan hari Senin itu tanggal 7, 14, 21 dan 29. Diperkirakan itu tanggal 21-nya karena Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Ya, dan ketepatan malam ganjilnya hari Senin itu atau malam Senin itu adalah malam tanggal 21. Ya. Jadi hijrah itu kapan saja penting. Imam Bukhari itu dalam kitab sahihnya hadis pertama atau kitab pertama yang dipaparkan adalah Kitab Badil Wahyi, kitab permulaan wahyu. Terus bab pertamanya babu kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qoulihi ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'di. Ini bab tentang bagaimana wahyu pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah taala sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya, hadis yang pertama adalah dari Humaidi, guru pertamanya Imam Bukhari yang di Mekah dari bangsa Quraisy. Guru pertama Imam Bukhari yang mengajari fikih hadis. Masya Allah. Namanya Al-Humaidi. Ditaruh guru pertama itu di hadis nomor pertama oleh Imam Bukhari. Ya, sebagai simbol, sebagai peringatan, sebagai penghargaan bahwa inilah orang pertama yang mengajari fikih hadis kepadanya. Di Mekah, sebagaimana wahyu pertama turun di Mekah kepada Nabi Muhammad yang Quraisy, yang Humaidi juga orang Quraisy. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu katakan untuk kepemimpinan dahulukan orang Quraisy. Secara sangat mencengangkan, hadis tentang permulaan diturunkannya wahyu itu seperti tidak ada korelasinya. Karena hadisnya tentang Umar bin Khattab khutbah di atas mimbar dengan mengutip apa yang ia dengarkan dari Rasulullah SAW saat beliau khutbah. Hadisnya mengatakan innamal a'malu binniyat. Tidak lain dan tidak bukan, semua amalan-amalan itu akan nilainya seharga niatnya. Masya Allah. Bi itu artinya bukan dengan, tapi seharga. Orang Arab mengatakan, bikam hada, seharga berapa ini? Jadi semua amalan itu seharga niatnya. Oh, saya sedekah supaya dapat 10 kali lipatnya. Itu harga amalan dia. Saya sedekah 1 juta supaya besok bisa melihat wajah Allah.
Itu harga amalan kita. Jadi semakin tinggi, semakin mulia niat dari amalan kita, semakin tinggi nilai amalan kita. Masya Allah. Lalu hadisnya mengatakan, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak ia raih atau karena wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya itu. Lihat betapa dahsyatnya ini hadis. Seolah tidak ada kaitannya dengan wahyu itu. Ya. Tapi orang yang memahami bagaimana Imam Bukhari memasukkan hadis ini sesuai dengan rumus-rumus dan nilai-nilai filosofi, mereka akan menguak betapa dahsyatnya hadis ini diletakkan di pertama. Kenapa? Masya Allah. Masya Allah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh wahyu itu dimulai dari hijrah. Maka diletakkan tentang hijrah itu. Hijrah kemana? Hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya memperoleh wahyu. Itu namanya hijrah. Jadi apakah kita masih perlu hijrah? Ya. Kita sampai sekarang perlu selalu hijrah kepada Al-Quran. Hijrah kepada wahyu. Untuk apa ini kita ngaji? Untuk hijrah. Hijrah kemana? Hijrah kepada Allah. Hijrah kepada Allah itu hijrah kepada Quran. Hijrah kepada hadis. Hijrah kepada wahyu. Bagaimana caranya? Dipelajari sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana sih? Ya paling tidak kita punya rumus. Nah, dari tadi rumus ini penting, Bunda. Iya ya. Rumus itu penting. Ya. Orang mau belajar Al-Quran itu harus punya rumus. Ya, rumusnya apa katanya? Ada rumusnya 5T. 5T. Wah, triliun ini. Waduh. Ya. Yang pertama katanya tahsin. Bacanya sesuai dengan tajwid yang benar. Karena Al-Quran itu diturunkan bersama tajwidnya. Maka Allah katakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu tahsin. Ya, bacanya benar. Bacanya anca, bacanya tidak tergesa-gesa, bacanya benar. Makharijul hurufnya, gunnah, syiddah, dan seterusnya semuanya benar. Ya. Itu namanya tahsin. Yang kedua, tafhim. Paham. Itu tuh. Nah, ini jadi orang Islam baca Al-Quran beletak-beletuk gak benar. Pahamnya juga tidak. Sis gimana coba? Nah, ya. Faham. Dia mesti faham itu. Kenapa ini Al-Quran mengatakan A, mengatakan B? Seperti hadis ada fikihnya, Quran ini lebih dahsyat ya. Apalagi orang-orang yang mula bil balaghah. Orang-orang yang tergila-gila dengan sastra Al-Quran. Wah, dia satu huruf dia kejar. Kenapa ini huruf ini hilang? Kenapa ini di sini ada huruf? Kenapa di sini pakai kana? Kenapa di sini tidak pakai kana? Semua strukturnya pasti dia akan teliti. Akan korek dia. Ada makna apa di balik itu? Lihat, ya. Jadi tafhim. Dia masih paham itu. Nah, orang kapan memahami ayat-ayat Al-Quran, dia akan sangat kuat hatinya. Wah, diserang ini bagaimana nih ayat-ayat tentang perang? Ini Allah mengatakan wa makar Allah, mereka bikin makar, Allah juga bikin makar, Allah khairul makirin. Allah sebaik-baik pembikin makar. Tidak begitu. Makarnya manusia, makarnya Allah beda. Makarnya manusia tipu daya. Makarnya Allah adalah membuat tipu daya itu sebagai satu hal yang merugi. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Harus difahami. Oh,
Allah bersolawat, kita bersolawat. Solawat artinya berdoa. Allah berdoa kepada Nabi. Nggak begitu. Solawat manusia untuk Nabi, doa manusia untuk Nabi. Doanya kepada Allah. Ya, solawatnya malaikat untuk Nabi, malaikat mendoakan Nabi. Doanya kepada Allah. Tapi solawatnya Allah untuk manusia adalah rahmatnya Allah untuk manusia. Jadi begitu. Ya, jadi ini bahasa Al-Quran ini dahsyat, luar biasa. Ya, jadi tafhim itu. T yang kedua tuh. Ya. T yang ketiga, ya 5 T. T yang ketiga setelah tafhim adalah tatbiq. Apa itu tatbiq? Tatbiq itu mempraktekkan, mengamalkan. Bagaimana ini dipraktekkan? Jadi kalau kita dapatkan misal, qad aflahal mu'minun. Apa itu artinya, Bunda? Qad aflah. Beruntunglah telah orang sukses. yang beriman. Sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Itu apa berarti itu? Itu pernyataan Allah. Itu namanya pernyataan, ya, statement. Tapi apakah berhenti di situ? Enggak. Itu artinya, hei orang-orang yang beriman, ente harus menjadi manusia yang sukses. Masya Jadi Allah, pernyataan. Masya Allah. Amin. Tapi Amin, isinya Allahumma adalah anjuran perintah. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Ente beriman, ente harus jadi orang yang sukses. Allahumma Gitu. Tapi ini bagaimana caranya? Oh, alladzina hum fi salatihim khushu'un. Kalau ente salatnya khusyuk, ente sukses. Loh Bang, khusyuk itu apa? Begitu. Itu namanya tatbiq. Jadi membaca, bacanya benar, faham, praktekkan. Gitu. Kenapa? Karena semua ayat di dalam Al-Quran itu sejatinya adalah perintah atau larangan. Oh, ini perumpamaan. Isinya adalah perintah atau larangan. Oh, ini berita, ini cerita, ini kisah. Isinya adalah perintah dan larangan. Gitu ya? Oke. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sewaktu Nabi Yusuf alaihi salam, ya, begitu dia diminta untuk mentakwil mimpinya raja, jadi orang yang selamat dari hukuman raja, hukum pancung, karena dikira meracun raja, ternyata tidak. Dia katakan, serahkan kepada saya untuk takwil mimpi raja itu. Dia katakan, qala alladhi naja minhuma wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Ya, orang yang selamat dari hukuman raja waktu di penjara itu dan mengabdi lagi kepada raja, kasih minum kepada raja. Dia katakan, saya yang akan memberitakan tentang takwilnya. Tapi tolong utus saya kepada Yusuf. Yusuf ayyuhas siddiqu. Yusuf, hai Yusuf yang sangat jujur. Aftina fi sab'i baqaratin simani yakulna sab'un ijaf. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Yusuf, tolong kasih fatwa kepada kita tentang mimpi. 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. 7 bulir yang yang hijau dan 7 bulir yang kering. Supaya jawabanmu ini saya akan sampaikan kepada halayak ramai. Apa kata Yusuf? Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Itu artinya kalian akan menanam selama 7 tahun seperti biasa.
Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kalau sudah kalian panen, jangan dirontokin. Ya, kecuali sedikit saja, rontokkan itu biji-bijinya untuk dimakan. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun shidadun sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Nanti akan datang 7 tahun paceklik yang memakan hasil 7 tahun yang sebelumnya. Ya, akan habis kecuali sedikit saja yang tersimpan. Thumma yati min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Nanti akan datang lagi tahun-tahun di mana banyak hujan, banyak buah-buahan dan seterusnya. Nah, mendengarkan takwilannya Nabi Yusuf ini, maka raja mengatakan, hadirkan Yusuf kepada saya. Qala wa qala al-maliku tuni bih. Hadirkan Yusuf sekarang kepada saya. Falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaydihinna alim. Ya. Kata Yusuf, tolong kamu kembali ke raja kamu. Tanyakan kepada rajamu, kenapa itu wanita-wanita istrinya para menteri itu memotong-motong tangannya sendiri? Mereka potong tangannya sendiri, kenapa saya yang dijebloskan ke dalam penjara? Nah, kenapa itu Yusuf menolak? Ya, itu kan cerita, itu kan kisah. Itu artinya, Yusuf tahu Yusuf mau dijadikan pejabat. Tapi dia menolak. Kenapa menolak? Karena namanya belum bersih. Dia mau dibersihkan namanya. Setelah bersih baru dia pegang itu. Ya, apa yang diminta oleh raja untuk memegang bidang pemerintahan yang sangat penting ya, tentang perbendaharaan kekayaan negara. Jadi kisah tapi isinya perintah. Nah, macam itu tuh ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Ente orang beriman pasti sukses. Jadilah orang sukses. Ente harus tahu sukses itu bagaimana caranya. Salatnya khusyuk. Oke, satu. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Ya, mereka adalah orang-orang yang berpaling dari apa saja yang tidak punya nilai plus. Ini namanya zuhud. Itu tingkatan takwa paling tinggi itu zuhud. Masya Allah. Di bawahnya ada namanya wara'. Apa itu wara'? Wara' itu meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Itu wara'. Zuhud itu wara' plus. Wara' plus. Orang Arab mengatakan al-war'ul murtafi'. Wara' plus. Kenapa? Jangankan yang haram, jangankan yang makruh, yang boleh pun dia tinggalkan. Apabila dia lihat pada yang boleh ini tidak ada nilai plus untuk dunia dan akhirat dia. Itu namanya zuhud. Itu tingkat tinggi itu. Ya. Masya Allah. Baru setelah itu, walladzina hum lizakati fa'ilun. Mereka melaksanakan zakat, menunaikan zakat. Itu kan pernyataan. Tapi di dalam pernyataan itu terselip pesan penting. Kamu orang beriman, kamu harus sukses. Sholat yang khusyuk. Khusyuk itu harus dipelajari bagaimana caranya. Apa itu khusyuk itu? Ente harus punya ilmunya untuk supaya bisa khusyuk. Gitu kan? Terus yang kedua, ente mesti jadi orang yang zuhud. Orang kalau zuhud tidak ada waktu yang sia-sia. Semuanya bernilai di hadapan Allah. Dan ente menjadi manusia yang berguna. Jadi orang yang zuhud. Zakat. Memang Al-Quran tidak mengatakan, jadilah kamu orang kaya. Tapi kalau kamu bisa zakat, kamu sukses. Amin. Masya Allah. Itu namanya apa itu? Itu namanya tatbiq. Nah, untuk bisa mempraktekkan kita harus mengerti itu. Apa saja tersimpan perintah apa saja. Apa yang Allah wasiatkan di ayat-ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu pernyataan. Tapi isinya apa itu? Nah, kita harus paham itu. Setiap ayat itu sebenarnya ada perintah, ada larangan di situ.
Saya sudah katakan ya, redaksinya boleh macam-macam. Ada cerita, ada berita, ada perumpamaan. Begitu kan? Tapi isinya adalah perintah atau larangan. Isinya adalah amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu aja, nggak banyak. Baik ya, itu yang ketiga. Yang keempat kan ada tahsin, tafhim, tatbiq. Setelah tatbiq baru tatbiq pakai qaf. Ya. Baik, oh ini saya bisa ya. Jadi tafhim. Maaf, tahsin dulu ya. Tahsin. Tafhim. Tatbiq. Ya. Setelah tatbiq, tahfiz, baru menghafal. Ya, dihafal yang benar. Kenapa? Orang kalau di dalam hatinya ada Al-Quran, hati ini bersinar. Hati ini bersinar. Rasul katakan, alladzi laisa fi qalbihi syai'un min al-Quran. Excuse me, breath is on. Alladzi laisa fi qalbihi syai'un min al-Quran kal baitil kharib. Orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran, itu seperti rumah yang berantakan. Ya, rumah yang hancur berantakan. Tapi kalau ada Al-Quran, Quran itu laksana sinar matahari. Ya, yang menyinari hati. Ya. Baru yang kelima adalah ta'lim. Ya. Ta'lim, mengajarkannya. Oh, ini yang disebut 5T. Baik ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi penting hijrah itu. Ya. Jadi ulama-ulama hadis itu mencoba menguat hadis Imam Bukhari yang pertama ini. Mereka katakan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul dimulai dari hijrah kepada Allah dengan cara tahannuf, beribadah mengikuti caranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik ya. Terus kenapa Umar bin Khattab begitu ia mau menetapkan penanggalan, ia memilih penanggalan itu dimulai dari tahun hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika disodorkan, wah kita hitung mulai dari Rasul memperoleh wahyu. Umar bin Khattab katakan semua Rasul sudah dapat wahyu. Kita hitung dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad, semua Nabi juga dilahirkan. Jadi dari apa dong kita hitung? Kita hitung dari hijrah. Dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari hijrah itu pengaruhnya sangat besar sekali terhadap dakwah. Ya. Dari hijrah itu beberapa pengaruh. Ya, pengaruhnya hijrah. Pertama, Quraisy mengalami kerugian besar dalam kekuatan kemasyarakatan-kemasярakatannya. Karena orang-orang pilihannya hengkang dari Mekah. Ya. Jadi Quraisy itu seperti dipersalahkan oleh banyak sekali kabilah. Ente tidak bisa memelihara, tidak bisa merangkul orang-orang pilihan ente, itu orang-orang yang baik. Anak bangsa terbaik yang pergi dari Mekah. Quraisy kekuatannya menjadi sangat lemah sekali. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, kabilah-kabilah semua pada berbeat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam. Dimulai dari hijrah itu. Terus yang kedua pengaruhnya hijrah itu, bagaimana Madinah yang tadinya hanya merupakan desa pertanian, ini Madinah menjadi mercusuar. Madinah ini sangat terkenal sekali menjadi pusat.
sehingga disebut Al-Madinatul Munawwarah, ya, kota yang bersinar, dan itu setelah hijrah. Ya, Madinah akhirnya menjadi ibu kota dakwah Islam, menjadi markasnya dakwah, sebagai awal tempat risalah, ya, yang risalah itu tidak didasarkan pada keturunan dan kabilah. Risalah itu risalah yang bersifat mondial, risalah yang bersifat dunia, bersifat alam, bersifat seluruh alam, bersifat internasional untuk seluruh alam. Ya, hijrah itu adalah permulaan, istilahnya permulaan periode baru, ya, permulaan alam yang sama sekali baru, ya, yang diwarnai oleh iman, diwarnai oleh tauhid, ya, dan hijrah itu sebagai akhir dari masa-masa penyembahan terhadap berhala, masa-masa yang disebutnya masa-masa wathaniyah, ya, masa-masa paganisme. Ya, dengan hijrah itu masa-masa itu ditingkatkan sama sekali. Hijrah perlu difahami, ya Pak. Hijrah itu sebenarnya satu pengumuman besar, ya, satu pengumuman besar kepada dunia bahwa kekuasaan Islam, negara Islam itu berdiri. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Negara Islam itu berdiri, tanpa hijrah tidak berdiri. Ya. Yang dikuasai atau diduduki oleh banyak sekali bangsa. Oh, di Madinah dari mana-mana. Ya. Nah, dengan hijrah itu, maka dakwah-dakwah itu terbuka di negara-negara banyak sekali. Itu dimulai dari hijrah. Bagaimana Islam ini tersebar ke seluruh dunia, dimulainya dari hijrah itu. Bahwa terjadi perang dengan Romawi dan seterusnya, itu juga efek dari hijrah itu. Efek dari hijrah, bagaimana hijrah ini membuat gemetar, membuat rasa takut Romawi, sampai Romawi mengancam untuk membumi hanguskan Madinah. Tuh, tapi bagaimana Romawi ini ya tahun 9 Hijriah berkukluk tanpa syarat, ya, melalui perang Tabuk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Shibhul Jazirah Arab itu dikuasai secara keseluruhan oleh Madinah, dimulai dari hijrah itu. Nah, itulah yang difikirkan oleh Umar bin Khattab, sehingga hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahunnya dijadikan sebagai tahun pertama. Tapi hijrahnya kapan? Hijrahnya bukan bulan Muharram. Ya, hijrahnya itu tidak di bulan Muharram. Hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah itu tanggal 27 bulan Safar. 27 bulan Safar tahun ke-12 kenabian. Ya, 27 atau Safar, ya. 27 Safar tahun 12 kenabian. Ya, atau bertepatan dengan tanggal 13 bulan September. Ya, tahun 622. Ya. Masehi. Itu ya. Ya. Jadi kenapa yang diambil itu tahun Komariah? Jadi sebenarnya Komariah itu ada sejak dulu. Ini ada pertanyaan, ini di live kan nggak nih? Live ini Ustaz, live Ustaz. Live, melalui OBS berarti ya? Enggak, Ustaz. Ya. Baik.
Jadi begini ya, sebenarnya penamaan tahun Hijriyah itu menurut saya tidak tepat. Ya. Nggak tepat. Sebab apa? Sebab bulan Muharram, Safar dan seterusnya itu sudah ada sebelum hijrah. Sudah ada sebelum hijrah, nggih. Sudah ada nama itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya. Jadi tentang bulan Qamariyah. Misalnya seperti bulan Syamsiyah, Januari, Februari, itu kan hitungannya berdasarkan matahari. Itu sudah ada sejak sebelum ada Nabi Isa itu. Ya, Al-Quran itu mengakui dua model perhitungan. Perhitungan dengan matahari, perhitungan dengan bulan. Ya, yang mempelajari surah Yasin pasti tahu. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la laylu sabiqun nahar. Wa min ayatihi wa ayatul lahumul layl nasrakhu minhu an-nahara fa idha hum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Itu semuanya hitungan tahun itu. Jadi Al-Quran itu mengakui hitungan tahun dengan dua model matahari, model bulan. Ya. Ada lunar year, ada solar year. Ya, dua-duanya diakui dalam Al-Quran. Ya, salah satu contohnya yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah mengatakan apa itu? وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Ya, surah Al-Kahfi ayat 25. Ya, Al-Kahf ayat 25. Ya. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ, mereka tinggal di gua mereka 300 sinina, 300 tahun. Masya Allah. Wasdadu 9, dan mereka menambahkannya 9. Nambah 9. Jadi kalau 300 tahun ini pakai matahari. Hitungan matahari. Kalau 309 tahun ini pakai hitungan Qamariyah. Qamariyah. Ya. Jadi dua-duanya ini diakui. Ini bukan satu-satunya ayat tentang itu. Ya, Al-Quran selalu mengatakan lita'lamu adadas sinina wal hisab. Itu bulan, matahari, agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Hitungan bulan, hitungan tahun. Dua-duanya tuh. Ya. Terus Allah Subhanahu wa taala tentang bulan Qamariyah itu. Tadi saya katakan dalam surah At-Taubah ya, ayat 36. Apa yang Allah katakan? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. 12 bulan. Fi kitabillah, sudah tercatat dalam kitab Allah. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal arda. Ya, pada hari di mana Allah telah ciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang sangat dimuliakan. Ya, jadi sudah ditetapkan itu. Bilangannya ada 12. Mana saja yang arba'atun hurum itu ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Ya. Jadi tetap. Nah, sekarang ya hijrah itu, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, semua nabi melakukan hijrah.
Semua nabi melakukan hijrah. Nabi Adam dari surga ke bumi. Ya. Nabi Nuh dengan banjir dari negeri mana itu sampai ke Bukit Judi. Ya, karena Al-Qur'an mengatakan wastawat 'alal judi. Ya, perahunya itu berhenti di Bukit Judi. Ya. Itu hijrah. Nabi Hud hijrah, Nabi Soleh hijrah, Nabi Ibrahim hijrah. Ya, Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia kemana? Ke Palestina, dari Palestina ke Mesir, Mesir ke Palestina lagi, terus ke Mekah, lakukan hijrah berkali-kali. Ya, terus kalau kita lihat sejarahnya Nabi Yusuf hijrah. Ya, saudara-saudaranya, bapak ibunya hijrah dari Palestina ke Mesir. Ya, sampai beranak pinak, sampai banyak jumlahnya belasan ribu yang kemudian Mesir dari dikuasai oleh raja menjadi dikuasai oleh Fir'aun. Jadi Mesir ini sepanjang sejarah di dalam Al-Quran ini pernah dikuasai dua model kerajaan. Ya, satu disebutnya Malik. Malik ini rajanya beriman. Ya. Nah, dari Mamalik. Kalau Fir'aun berarti penguasanya ini adalah orang Koptik asli. Ya, terjadi perang terus. Nah, ya, yang jelas itu semuanya melakukan hijrah, ya. Nabi-nabi hijrah. Kenapa? Karena dengan hijrah itu terjadi perubahan yang besar. Tidak ada ulama-ulama besar yang tidak melakukan hijrah. Masya Allah. Lihat saja, Imam Bukhari misalnya, ya. Imam Bukhari itu dari Bukhara. Dari Bukhara melakukan haji, dari Bukhara di Bukhara itu berguru kepada di Kandi, berguru kepada banyak guru-guru yang menurut Imam Bukhari kaliber internasional saat itu. Ya, melanglang buana Imam Bukhari. Dari Bukhara haji sama ibu dan kakaknya, kakak dan ibunya terus kembali ke Bukhara, Imam Bukhari belajar di Mekah. Itu hijrah itu. Belajar ke Madinah, belajar ke Baghdad, ke Kufah, ke Irak tuh Imam Bukhari. Ya, terus ke Samarkand, terus ke Bukhara lagi, dari situ ke Palestina, ke Gaza, dari Gaza ke Mesir. Lihat Imam Bukhari. Nah, rutenya itu, rute hijrahnya luar biasa. Imam Syafi'i dari Gaza ke Mekah, ke Yaman, ke Madinah. Lihat. Jadi rute atau trayek untuk menuntut ilmunya sehingga menjadi ulama besar, itu tidak biasa. Masya Allah. Tidak Masya Allah. biasa. Jadi hijrah ini merupakan sunnahnya para nabi, sunnahnya para ulama. Maka Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 100. Apa katanya? Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Ya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Niscaya ia pasti mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Hijrah. Tuh, maka benar zaman Pak Harto disuruh pada hijrah, pada transmigrasi, ya kan? Masya Allah. Pada punya kebun kelapa, wah, itu dengan hijrah. Nah, coba kalau tidak, orang Jakarta dumpel-dumpel suruh pada hijrah, ya Indonesia ini luas sekali. Terus Allah mengatakan wa may yakhruj min baitihi, barang siapa keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah wa rasulih, ya dalam keadaan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Gimana hijrah kepada Allah dan Rasulnya? Keluar dari rumahnya untuk mempelajari Quran, mempelajari hadis, untuk apa? Untuk diamalkan. Itu namanya hijrah. Summa yudrikhul mautu, kemudian dia direnggut oleh kematian. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Ya, Masya kita bisa Allah. cek misalnya dalam surah Al-Anfal ayat 72. Al-Anfal ayat 72 ini Masya Allah ya. Apa katanya? Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kita itu masuk. Wahajaru, dan mereka yang hijrah. Nah, kita sudah hijrah apa belum? Masya Allah. Kapan kita apa saja selalu apa kata Qur'annya, apa kata hadisnya? Itu namanya kita hijrah. Ada ulama-ulama mengatakan jangan sombong, nggak bakal bisa begitu. Iya. Bahwa kita harus selalu tanya kepada ulama, iya, kan kita nggak paham Qur'annya. Hadisnya kita nggak paham, maka kita ngaji. Ya. Ya. Jangan kalau cirinya orang Wahabi kalau apa saja Quran hadisnya maunya gimana? Orang kitabnya Quran kok. Betul. Ya. Masya Allah. Kita Masya mengatakan Allah. kembali kepada Quran, kepada hadis, bukan berarti kita tinggalkan ulama. Justru kita mempelajari Al-Quran dari ulama, mempelajari tafsir dari ulama, mempelajari hadis dari ulama. Saya belajar sastra 9 tahun. Baca Bukhari sering nggak paham saya. Sampai akhirnya harus buka syarahnya, Fathul Bari. Kenapa? Karena yang paham hadis ini dengan fikih yang benar, ya ulama. Gitu ya. Kapan kita apa saja, bagaimana menurut Quran, bagaimana menurut hadis, pandangan para ulama, itu namanya sudah hijrah. Ya. Masya Allah. Hijrah dalam pengertian hijrah kepada wahyu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, wajahadu dan jihad, bi amwalihim wa anfusim, dengan harta dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang apa sih awaw ini? Awaw ini artinya orang-orang yang memberikan tempat kediaman bagi orang-orang hijrah. Wa nasaru, dan mereka memberikan pertolongan, bantuan, ulaika ba'dhum awliya ba'd. Mereka itu saling mengasihi, ya. Mereka itu saling melindungi satu sama lain. Walladzina amanu wa lam yuhajiru, sedangkan orang-orang yang beriman tapi tidak hijrah, malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Ini saat waktu hijrah diwajibkan zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Beriman tapi tidak hijrah, itu tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka, karena tidak hijrah, masih di Mekah. Bagaimana cara melindunginya? Tidak bisa. Ya, hatta yuhajiru, sampai mereka mau hijrah, dan seterusnya. Yang jelas ada lagi ya. Tapi saya kira banyak sekali ya ayat tentang hijrah. Banyak sekali ayat tentang hijrah. Yang mau buka ensiklopedia, buka saja di itunya. Apa namanya? Akar katanya hajaro atau yuhajir. Ya, sebagai ini ya. Waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surah ini ya, surah Al-Muddathir. Masya Allah. Apa katanya? Warrujza fahjur, dan dosa itu maka hijrahilah. Apa artinya hijrah di sini? Jauhilah. Menjauh dari dosa. Jadi tampak sekali di sini ya, hijrah itu dari darul kufri menuju darul iman. Ya, hijrah itu secara fisik dari daerah kafir ke daerah iman. Hijrah secara non fisik dari tidak terpandu oleh wahyu menjadi terpandu oleh wahyu. Hijrah itu menjauhi segala dosa, itu hijrah. Jadi apakah perlu? Ya perlu. Kenapa tidak perlu? Ya, jadi saya ingin sedikit menyimpulkan ya tentang hijrah ini ya. Pertama, hijrah itu sunnahnya para nabi, sunnahnya para ulama. Ya, lihat tuh Hamka diam saja di sana
di Bukit Tinggi, di Padang itu nggak jadi ulama besar dia, katakan. Iya, iya. Tapi dia diusir ke sana, diusir ke sini, jadi ulama besar ya. Ya. Imam Syafi'i di mana dilahirkan? Di Gaza. Ya, Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza. Hijrah. Ya, dari Mekah hijrah ke Gaza, dari Gaza hijrah lagi ke Mekah, ke Yaman, dari Yaman ke Mekah lagi terus ke Madinah, dari Madinah ke mana? Ke Irak, dari Irak ke mana? Dari Irak ke Mesir, meninggal di Mesir Imam Syafi'i. Ya, dan hijrahnya itu double itu. Hijrah fisik, hijrah non fisik. Apa yang dikejar? Yang dikejar ilmu syar'i, Al-Quran, tafsir, hadis itu yang dikejar. Ulama kita dulu. Ya, kita sekarang nggak pakai ngejar-ngejar begitu. Yang penting ada waktu, duduk depan meja, depan laptop, dapat ilmu. Tinggal, ya asal ustadznya berkompeten, nyaman kita, Bunda ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau ustadznya kayak dukun Gus Samsudin, Wah, Bang Panji itu, Bang Panji ATPS itu bagiannya itu. Beliau itu bagian ini memata-matai Ustadz perdukunan atau perdukunan Ustadz, apa namanya, beliau punya istilah sendiri. Ya, jadi hijrah itu pertama sunahnya para nabi, sunahnya para ulama, itu hijrah. Ya. Hijrah, karena kata ada Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun niyah. Setelah Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Tuh, yang ada adalah jihad dan niat. Ya, jihad, ya, niat itu apa? Niat untuk pergi menjauh dari apa saja yang tidak ada nilai. Ya, menuju apa? Menuju bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa saja sandarnya kepada Al-Qur'an. Ya, kenapa? Al-Qur'an ini nasihat, dia punya fungsi penting. Ya, sampai-sampai Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Apa itu? Ya Quran itu. Quran ini isinya nasihat dari Allah. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan obat akan apa yang ada dalam hati. Hati ini punya penyakit, dua model penyakit hati. Apa saja itu? Yang pertama namanya syubhat, yang kedua namanya syahwat. Syubhat ini bagian-bagian pemikiran. Ya, Yesus apa itu syubhat itu? Itu penyakit hati. Semuanya sama-sama dengan syu ya. Syubhat, syubhat sama syahwat. Ya. S2 itu Ustaz, S2 ya? Iya. S2 ya? Waduh. Syubhat sama syahwat. Obatnya mana? Obatnya Al-Quran. Terus wa huda wa rahmah, hidayah dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu semua hendaknya kalian berbangga. Huwa, karena Al-Quran itu khairun, lebih baik mimma yajma'un, dari apa saja yang pernah manusia kumpulkan. Kekayaan yang tak ternilai harganya, ini Quran ini. Tapi orang Islamnya tidak sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Ditanya itu apa itu artinya? Latar kabunna tabaqan an tabaq. Waduh, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti, ditanya apa maknanya? Fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas. Apa itu kunnas? Nggak ngerti saya. Kunnas. Nanas kalau Ustaz. Lihat, jadi penting sekali yang namanya hijrah itu. Pokoknya hijrah dari sifat yang buruk ke sifat yang baik. Jadi kapan saja penting itu. Memperbaiki diri itu menit per menit, detik per detik itu penting. Waduh, sedih, baca aja Quran. Jangan biarkan hati ini sedih. Kata Quran, Ibu. Ya, karena sedih itu dilarang, la tahzan, jangan sedih. Allah ma'ana, Allah bersama kita. Gitu. Masya Allah. Kalau ada pikiran gak enak-enak, buang saja pikiran gak enak, baca saja Al-Quran. Waduh, aku nggak hafalnya cuma kulhu, baca kulhu sepanjang masih ingat. Ya, sambil bawa motor, sambil bawa mobil, baca tuh kulhu. Karena hafalnya itu. Tapi nyaman.
Kalau hafal Al-Quran, nyetir dari rumah ke kantor, Quran terus tuh, sampai kantor. Balik lagi dari kantor ke rumah, Quran terus lidahnya. Nyaman hatinya. Ya, jangan biarkan hati ini sedih, ya. Karena sedih itu dilarang, di dunia dilarang, di sorga nggak ada yang namanya sedih. Gitu nggak? Iya, ya, Masya Kata siapa? Allah. Kata Quran itu. Kenapa? Karena sedih itu pengaruhnya jelek. Jelek di tubuh, jelek di muka, jelek di kesehatan. Masya Allah. Gitu kan? Tuh, jadi bagaimana caranya hati ini selalu sehat? Ya. Bagaimana caranya hati selalu sehat? Banyak-banyak baca Quran. Tapi kalau bacanya WA terus, wah gimana? Ya hatinya sakit jadinya. Gitu Iya, kan? iya, iya. Hatinya sakit jadinya. Orang mau sehat, ya Quran obatnya. Bagaimana itu? Quran ada banyak kok, dibuka, dibaca. Dan saya nggak fasih, baca aja. Meskipun tidak fasih. Ini Sembari harus boleh ada. bertanya nggak nih, Ustaz? Ada yang Gimana, Bu? ditanyakan, boleh nggak nih, Ustaz? Ada yang menggelitik waktu Ustaz bilang, wah, umat Islam tuh nggak boleh bersedih. Bagaimana dengan hadis yang menyatakan lebih baik banyak menangis daripada banyak tertawa? Ini yang mana satu ini, Ustaz? Ya. Begini. Kebanyakan manusia bersedih itu karena merasa tidak puas. Oh, Karena jadi bukan merasa berarti setiap orang menangis itu berarti dia bersedih. Bukan berarti begitu ya, Ustaz ya? kebanyakan orang itu sedih karena apa yang dicita-citakannya misalnya tidak tercapai. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Betul. Karena apa yang diinginkannya. Jadi gini, karena kalau la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, gitu kan? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa tadi itu? Masya Allah. Ala diingat wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu nggak ada yang namanya takut, nggak ada yang namanya sedih. Benar nggak tuh? Masya Allah. Ini kebetulan nih Ustadz. Itu ayat itu sedang kaulo tadabburi. Surat Yunus itu paling atas itu. Iya, benar. Itu ayat 62 sebelah kiri paling atas itu. Masya Allah. Ini loh Ustadz ini. Jadi teman-teman. Nah itu. Ya benar. Ala inna awliya Allah wala khaufun. Masya Allah. Ya, jadi arti Ustadz, kalau nangis itu enggak apa-apa, tapi bersedih itu yang enggak boleh ya Ustadz ya. Nangis kan tidak selalu untuk bersedih ya Ustadz ya. Ya, jadi kalau kita menangis di hadapan Allah, ya bersimpuh di hadapan Allah, itu namanya iman. Allah. Ya, itu yang akan membuat hati kita lega. Masya Allah. Tapi kalau sedih karena dunia, itu yang bikin hancur itu. Masya Allah. Orang kalau banyak sedih, itu mudah keriput kulitnya. Ya, sedih itu pengaruhnya untuk kesehatan jelek sekali. Ya, tapi orang banyak baca Al-Quran, hatinya menjadi subur. Hatinya menjadi sehat. Makanya Al-Quran itu diperumpamakan sebagai hujan. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'dun. Atau seperti hujan lebat yang turun tidak diduga-duga. Ya, Al-Quran turun tidak diduga-duga. Ya, hujan dari langit, Al-Quran dari langit. Hujan turun ke bumi, Al-Quran turun di hati. Gitu kan? Hujan menyuburkan bumi, Al-Quran menyuburkan hati. Menyuburkan hati. Hati yang mati menjadi hidup lagi. Allah Akbar. Masya Allah. Allah Akbar. Gitu. Baik, saya mau teruskan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Diingat-ingat, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak ada yang namanya takut. Ya, tidak ada yang namanya bersedih. Itu namanya kekasih Allah itu. Gitu kan? Oh. Meskipun ini pernyataan, tapi isinya apa tuh? Ingat Bu? Isinya perintah.
Jangan sedih, kamu tuh kekasih Allah. Halo, bisa dipaham? Masya Allah ya. Jangan bersedih, kamu tuh kekasih Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Kamu kan orang beriman, sudah ada tuh iman pada kamu, tinggal kamu takwa. Jadilah orang yang beriman yang benar, takwanya yang benar. Pasti jadi kekasih Allah. Merinding. Masya Allah. Gitu. Ya, jadi saya ulang lagi ya, hijrah itu sunnahnya para nabi, para ulama. Ya, terus yang kedua, hijrah itu pengaruhnya besar sekali. Pengaruhnya besar sekali. Nah, kita semua harus hijrah. Hijrah dari yang buruk kepada yang baik, hijrah dari yang ini menurut adat, ini budaya, hijrah kepada Al-Quran, ini menurut Qurannya, ini menurut hadisnya. Itu yang paling penting. Ya, saya kira cukup ini kesimpulannya. Tetapi tentang Muharram, tentang Januari, Februari, tentang hitungan tahun berdasarkan matahari, berdasarkan bulan, itu ada dalam Al-Quran, semuanya diakui di dalam Al-Quran. Ya. Masya Allah. Atur nuhun Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang tanya-tanya ya Ustaz ya. Ya, silakan. Iya. Baik, sahabat semuanya, alhamdulillah itu tadi penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz Al-Mukarram Shalihin Bunyamin LC, di mana beliau memaparkan tentang hijrah Muharram. Tadi saya tertarik tadi jenengan menyampaikan yang ini ya Ustadz ya. Wara zuhud itu dikaitkan dengan orang banyak menangis, tapi kalau menangis di hadapan Allah malah jadi lega. Menangis di hadapan manusia malah jadinya semakin nambah permasalahannya. Ini menarik ini. Bisa dibantu nih Ustadz. Maksudnya itu tadi warok itu yang bagaimana yang zuhudnya itu Ustadz? Ya, kalau warok itu artinya berhati-hati. Itu warok tuh. Warok itu artinya berhati-hati. Ya, yang tanya nih, teman-teman, warok berhati-hati ya teman-teman. Ya, jadi kapan disebut warok? Kalau dia menjalani hidupnya secara hati-hati dengan cara meninggalkan semua yang haram, meninggalkan semua yang makruh. Oh, haram. Haram sama makruh, dia tinggalkan itu. Haram and makruh. Ya, itu baru warok. Kalau zuhud itu di atasnya. Yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang boleh tapi tidak ada nilai plus, tidak ada nilai kebaikan, entah untuk di dunia atau di akhirat, dia pasti tinggalkan. Itu zuhud itu. Jadi zuhud itu bukan orang yang tidak cinta dunia. Ya, zuhud itu bukan orang yang tidak cinta dunia, karena tidak mungkin manusia tidak cinta dunia. Karena cinta dunia itu diakui dalam Al-Quran. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, manusia dihiasi dengan mencintai syahwat. Gitu kan? Iya. Minan nisa iwal banin. Suka kepada wanita, kepada anak-anak. Masya Allah. Wal qanatiril muqantarati. Ya. Udah betul Ustaz rumusnya. Warok itu haram ditambah makruh. No. Iya benar. Meninggalkan haram dan makruh. No. Iya. Sementara yang zuhud, waro, teman-teman ini ya rumusnya nggih. Waro ditambah yang dibolehkan itu sudah berani bilang no. Wow. Ya. Ini sempurna sekali Islam ini. Wah, luar biasa. Jadi orang kalau zuhud itu tidak ada waktu yang terbuang. Masya Allah. Waktunya walaupun semuanya. Kegiatannya boleh. Meskipun dia tidurnya pasti bernilai pahala. Untuk apa tidur? Saya tidur siang supaya saya nanti malamnya sholat tahajudnya fresh, misal. Tidurnya dapat pahala. Masya Allah. Orang zuhud tuh bukan orang tidak cinta dunia. Bukan. Ya. Bukan ya? Ya, bahkan Allah memuji orang yang sibuk dengan dunia.
Masya Allah, Masya Allah. Allah katakan, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Rijalun, mereka adalah kaum laki-laki, la tulhihim tijaratun, ya, yang perniagaan mereka tidak melalaikan mereka. Masya Allah. Wala bay'un, demikian juga jual beli mereka, transaksi mereka tidak melalaikan mereka. Tidak melalaikan dari apa? An dzikrillahi wa iqamis shalah. Sibuk dengan dunia, tapi yang namanya zikir kepada Allah jangan. Anti terpengaruh oleh urusan dunia, oleh urusan jual beli. Anti. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Terus zikir kepada Allahnya jalan terus. Ya. Salatnya ditegakkan, wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Salatnya benar, tegak salatnya. Kapan itu salat tegak? Apabila dia tidak melakukan yang keji, yang mungkar, berarti salatnya sudah benar. Ya. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Itu dipuji oleh Allah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Itu ada dalam surah An-Nur ayat 37. Ya. Dipuji oleh Allah. Ini orang zuhud ini. Ya, dunia, sibuk dengan dunia, tapi itu hatinya selalu zikir kepada Allah, tidak mengganggu zikirnya kepada Allah. Ya. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Ya. Ada seorang sahabat mengatakan, andaikan Allah tentukan rizki saya berupa roti di seberang lautan sana, saya akan kejar. Ya. Bukan dia cinta dunia dengan begitu, dia tahu dalam mengejar roti itu ada jihad. Karena mencari nafkah itu nilainya jihad. Gitu kan? Nilainya jihad. Nah, kalau rotinya sudah didapat, dia bersyukur. Bersyukur itu dipuji oleh Allah. Kalau dia makan menjadi energi, terus dia dengan tenaga dari roti itu dia bisa beribadah. Lihat, rentetannya tuh panjang bagi orang yang zuhud. Ya, saya kira itu. Benar. Ya, dari teman-teman yang ingin menanyakan, monggo silahkan. Oh, sudah ada nih yang ngacungkan tangan. Silahkan teman-teman, sahabat yang ingin menanyakan segera mengacungkan tangan, raise hand. Ya, sudah ngacung ini Bung Alzum. Ini mantan penghuni Texas, California yang sudah pulang ke Indonesia. Selamat datang yang baru bergabung. Baru masuk yaitu ini Jeng Ayu Novita Ummu Faruk, ini Sony dari New York, dari tambahan lagi baru masuk dari Malaysia Pak C Johari, selamat datang. Mas Darwin Muslim under, Masya Allah. Monggo Kakak Riko, sila kepada Bung Alzum. Ya. Monggo Bung Al. Ya, terima Silakan, kasih Bung. Bun. Ya, terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, tolong saya dijelaskan Pak Ustadz. Itu yang Anisa 157. Ya, ini kan sangat populer nih Pak Ustadz. Anisa ya? 157 Pak Ustadz. Ya. Populer nih ya, populer nih. Yang diserupakan itu Pak Ustadz, tolong dijelaskan sejelas-jelasnya supaya kami mengerti. Dan yang kedua Pak Ustadz, apakah boleh dari keterangan Pak Ustadz tadi saya mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam juga hijrah ke langit gitu. Nah. Ya, mungkin ya, karena materi Bung Al ini materi tingkat advance dari tema
jalan advance daripada tema. Kita akan pending nanti setelah teman-teman Bung Alge. Ini tingkat advance nih. Advance. Ya. Advance. Betul, ini advance nih Karena saya tahu pertanyaannya. Pak Solihin ya, itu hebat apanya. Gramatikal. Ini ya. Karena ada beberapa tafsiran dari betul sekali. Kasir dia agak apa? Ya, kita advance-kan dulu. Monggo Pak Cik Johari, Bang Raja Khaidir. Bang Raja Khaidir, sila nak bertanya, sila Bang Raja. Nah, Mas Darwin Muslim, monggo. Kalau ingin bertanya, Kakak Riko, monggo. Berkenan siapa? Abang Da Panji Atebes yang biasanya rajin banyak idenya. Monggo Abang Da Panji. Oh, ini ada orang kedua yang mengacung. Kakak Riko Mu'alaf. Bagi yang Silakan, mengacung Kakak Riko. dipersilahkan dulu Bunda. Oh, yang mengacungkan tangan dipersilakan dulu. Baiklah. Monggo Kakak Riko. Ini Mu'alaf dari Manado ini, Ustadz. Riko Mu'alaf ini, Kak Riko Mu'alaf. Monggo Kak Riko Mu'alaf. Silakan Kak Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, boleh? Silakan Kak Riko. Saya mau bertanya tentang amalan-amalan. Amalan apakah yang bisa kita lakukan untuk supaya kita itu murah rezeki? Mantap ini. Waduh, mantap. Itu ini aja. Baik Kak Riko. Ustadz, ini nampaknya pertanyaan kebutuhan semua orang ini. Waduh, Masya Allah. Kak Riko ini tahu-tahu aja ini ya. Tahu-tahu aja langsung potong kompas ini. Wah, ngalah-ngalahin Bung Al ini. Pertanyaannya, waduh.